MasterChef Indonesia Season 10 segera. Punya kaki berapa dia? Nggak ada capek-capeknya. Inilah gambaran Muram Durja, ayah kandung Lesti Kejora, Endang Mulyana, di detik-detik menunggu pesawat yang hendak membawanya kembali pulang ke tanah air usai menunaikan ibadah umroh di tanah para nabi. Ustadz Subki Al-Buguri tampak berusaha menenangkan batin Endang Mulyana sambil sesekali menasihatinya. Ya, dapat dibayangkan bagaimana getirnya perasaan Endang Mulyana, saksi hidup yang menjadi perjalanan karir anaknya Lestiani di dunia hiburan. Ia juga menjadi saksi cinta Lesti dan Bilar sejak menantunya ini dipertemukan dengan anaknya di tengah derasnya perjodohan warganet. Tapi ia tak habis pikir jika sang menantu yang jadi pria idaman putrinya justru menikamnya dengan cara memperlakukan kasar putrinya. Batin Endang kini benar-benar bergulat antara mendepak posisi sang menantu dari terah keluarganya atau memberi kesempatan dengan segala resiko perbuatan Bilar akan terulang. Saya nggak enak, nafsu terus marah saya diperlakukan oleh suami seperti itu. Nangis saya nggak bisa tidur. Katanya yang kejadian, saya telepon asistennya si Nopi itu. Nopi ada apa? Nggak ada kejadian. Nggak ada pak, katanya. Nggak tahu pak. Dia nggak pernah bilang bahwa, wah ini saya mengalami ini. Enggak. Jadi curhatnya itu bapak, ya bagaimana ya didik seperti curhat-curhat seperti itu aja. Ya kalau pertengkaran kan biasa rumah tangga. Nggak ada namanya orang yang berumah tangga nggak ada yang bertengkar. Pasti bertengkar. Mungkin pasangannya tidak benar-benar mengerti basic personality atau karakter asli dari si suaminya tersebut, bisa jadi. Jadi karena mungkin kalau dilihat juga mungkin proses pendekatannya juga tidak terlalu lama. Ya, nasib Bilar memang benar-benar ada di tangan istrinya. Jika ia diberi kesempatan, mungkinkah perbuatan itu tak akan terulang? Pertanyaan itulah yang terus menggema dilontarkan publik, terutama fans garis keras Lesti. Mereka jelas-jelas sudah bersikap tak ingin idolanya kembali pada Bilar. Sikap itu diambil mengingat bukan kali ini saja Bilar melakukan tindak kekerasan pada istrinya. Lantas mungkinkah perangah Bilar akan berubah jika diberi kesempatan? Seberapa besar kemungkinan perangah itu berubah? Nah ini masalahnya nih. Kalau Bilar memang jahat, itu waktu si Dede masih rumah sakit, itu Abang L pasti dibawanya pulang ke rumah. Karena nggak boleh anak kecil berada di rumah sakit. Bisa jadi pada saat pendekatan atau masa penjajakan itu kan yang terlihat hanya yang manis-manisnya saja. Jadi kemungkinan basic personality tidak terlihat oleh pasangan itu yang menjadi faktor utama. Ya wilayah. Namanya pernikahan pasti akan ada up and down. Jadi kalau sampai terjadinya KDRT juga itu kita harus lihat juga dari sebab akibat. Maksudnya bisa lihat dari sisi perempuannya seperti apa, kenapa bisa terjadi pemukulan. Nah bisa juga dari laki-lakinya kenapa dia bisa high temper. Jadi benar-benar dilihat dari dua belah sisi. Lesti sendiri setelah mengetahui suaminya ditahan, langsung memutuskan pulang lebih awal dan bergegas menemui sang suami di kantor Polres Jakarta Selatan. Sementara ayah dan keluarganya menyusul. Beberapa video saat keluarga Lesti berkemas beredar luas di jagat maya. Sejatinya, Bilar menyadari jika posisi karirnya sebagai selebritas banyak mendapat sorotan publik. Tapi rupanya ketika karirnya melompat bak meteor, Bilar mengalami situasi gagap menerima keadaan.
Ia terbukti tak mampu membenahi emosi, apalagi menempa diri dengan bekal pengetahuan sebagai selebriti. Gaya bicaranya kaku, pergaulannya tak luas, serta keterangan emosinya kerap tak terkontrol. Ya dalam banyak kasus, orang yang melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu bermasalah secara psikologis. Jadi hemat saya, Rizky Bilar itu perlu datang ke psikolog, ke terapis untuk bagaimana melihat emosinya, emosionalnya, psikologisnya. Padahal jika kemampuan itu diasah dengan baik, bukan mustahil Bilar bisa melebihi seniornya di dunia hiburan. Sebaliknya, ia terlena pada gelimang harta, lalu luput memenuhi kemampuan pengetahuannya. Sebaliknya, sejak pertama kali dijodohkan warganet, lalu namanya langsung meroket, Bilar seperti digelayuti star syndrome. Ketiadaan bekal mengolah emosi dan mengembangkan kemampuan ini bisa jadi karena banyak faktor. Mulai dari pergaulan atau penanganan dari manajer yang kurang punya visi tentang bagaimana sejatinya merawat kemapanan dan kejayaan sebuah karir dan popularitas. Sebaliknya, Bilar malah larut meniru gaya sebagian selebriti tajir yang dikenal kerap pamer kemewahan di muka publik tanpa bisa menakar kualitas dan kemampuan wawasan dirinya di industri yang persaingannya serba cepat ini. Lantas, bagaimana pengamat hiburan menilai kiprah sejoli ini? Benarkah ada gap kemampuan dan kematangan emosi antara Lesti dan Bilar? Hingga pesinetron asal Medan itu kerap didekap rasa minder dan mudah frustasi. Mungkin di masa lalu atau dulu gue termasuk tipikal orang yang temperamen, tapi pelan-pelan gue belajar di kehidupan sekarang. Gue mulai memperbaiki sisi buruk itu. Gue mulai pelan-pelan belajar menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih legowo dalam menerima apapun. Memang itu adalah watak aslinya, mungkin emosional, mungkin temperamen ya bahasanya. Jadi sebetulnya yang patut dipertimbangkan adalah mungkin pasangannya tidak benar-benar mengerti. Jika berada di lingkaran pergaulan dan dikelilingi tangan-tangan dingin, sejatinya Bilar mampu bermetamorfosa sebagai aktor, host, hingga seni peran lainnya. Bukan malah terjungkir karena ulah dangkal yang terbiasa dengan praktik kekerasan. Jangan-jangan ada masalah, wallahu a'lam bishawab. Tapi perlu dicek. Kekerasan dalam rumah tangga yang dia lakukan itu berulang. Ya, sehingga terus terjadi dan bahkan bisa jadi nantinya akan lebih parah dan lebih tragis. Lantas, mungkinkah Endang sudah punya keputusan di Tanah Suci? Benarkah Lesti juga sudah mendapat petunjuk untuk mengambil keputusan rumit ini? Antara berdamai dan meneruskan laporan hingga gugatan cerai. Bagaimana pula fans Lesti menyikapi situasi genting ketika Lesti harus mengambil keputusan? Ya, saran saya satu, putuskan ketika tidak dalam posisi kita marah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pilih keputusan yang lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pula selebriti menilai posisi Lesti saat ini? Tadi orang bilang, bisa kali didamaikan, maafkan saja. Udah bayar mahal-mahal, kita udah sponsorin kawinannya. Dengan segala resiko itu. Dia kehilangan kerjaan sekian lama, dia harus di rumah sakit. Dia menyendiri, bahkan sampai sekarang belum ngasih statement. Dia tahu yang dilakukan. Wajar, baru 1 tahun usia pernikahan tuh pasti cobaan itu datang. Apalagi untuk nama Leslar. Yakinlah, banyak sekali yang iri, banyak sekali yang dengki. Dia nggak pernah bilang bahwa, wah ini saya mengalami ini, enggak. Jadi curhatnya itu bapak, ya bagaimana ya didik bikin curhat-curhat seperti itu aja. Cerai itu boleh, cuman dibenci kan gitu. Kalau emang ada alasan yang syar'i, ya itu kan juga hak seorang istri, hak seorang perempuan untuk cerai kan. Bilar minta maaf secara sungguh-sungguh dan menuliskan perjanjian bahwa ya dia tidak akan melakukan itu. Ketika akan melakukan itu langsung putus cerai, itu juga bisa jadi pertimbangan khusus.
Tapi lagi-lagi saya sebagai outsider atau orang luar itu melihat bahwa ya semua keputusan itu ada di Lesti. Nah, jadi kalau dilihat dari permasalahan ini, Lesti sebagai yang tahu luar dalam masalahnya dan juga yang jadi korban dari kekerasan rumah tangga itu, dia akan lebih tahu mana yang manfaat dan mana yang mudorot dari keputusannya itu. Ya let's say misalkan kalau misalkan Lesti memilih untuk terus, itu mesti ada kesepakatan tertentu gitu loh, bahwa tidak boleh terjadi hal ini lagi. Kalau terjadi maka konsekuensinya adalah ini. Ya, maka langsung dipolisikan misalkan Rizky Bilarnya. Nah kalau memang memilih untuk cerai dari berbagai pertimbangan itu, ya ada konsekuensinya tentu saja, khususnya misalkan pada anak. Ya banyak misalkan netizen yang mengatakan itu gimana nanti kalau misalkan Rizky Bilar dan Lesti bercerai, kasihan anaknya, mereka mendapatkan kasih sayang yang setengah gitu, yang tidak full dari ayah dan ibunya. Nah menurut saya, ya seorang anak adalah peniru yang baik. Ya ketika dia melihat kasus kekerasan terjadi terus-menerus di rumahnya, dia akan menirukan itu ketika dia besar. Nah jadi kalau melihat dari situ, ya perceraian menjadi jalan yang baik. Saya selalu menganjurkan orang nggak pisah, tapi lihat kasus, dalam beberapa kasus yang jauh lebih parah dari ini, kita langsung bilang udah nggak masalah, udah bisa. Apapun keinginan fans dan ramainya desakan publik agar Lesti mengakhiri bahteranya, Lesti tetaplah punya keputusan sendiri. Terbaru ketika Bilar sudah resmi mengenakan baju tahanan, Lesti justru mencabut laporan. Langkah ini kemudian menggugurkan status Bilar sebagai tahanan. Ya. Silakan. Perang aja bisa damai, perang dunia tuh damai.